Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya dalam Zoom meeting kali ini. Pada Zoom meeting kali ini kita akan membahas tentang kaitannya isu dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan kesetaraan kita akan membahas kita mulai seperti potensi. Namun sebelumnya kita akan Terima kasih Mas Teguh, terima kasih rekan-rekan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Suryanto, peserta masa CPNS tahun 2022. Masa pencarian dan pertolongan kelas 5. Terima kasih Mas Teguh dan bersama. Terima kasih Mas Teguh. Perkenalkan, nama saya Regi Bayatullah dari instansi Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya, Jabatan Jurumudi. Terima kasih. Terima kasih Mas Teguh. Perkenalkan, nama saya Sabsul Anwar Nasution, Jabatan Jurumudi dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas BNIS. Oke, terima kasih Mas Teguh. Saya kembalikan. Baik, sebelum memulai kegiatan ini kita baiknya membuka materi tersebut dulu. Saya di sini sebagai moderator, kemudian untuk mengakhiri saya kepada Mas Teguh saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih rekan-rekan. Oke, sudah. Kelompok agenda 3 dari 9. Diskusi tugas. Diskusi terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan kemakmuran kompromi. Pengertian awal. Kota cerdas smart city adalah sebuah konsep kota cerdas besar yang menggabungkan masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisiensi dan memberikan informasi dan komunikasi yang tepat kepada masyarakat bahkan dalam melakukan kegiatan kesehariannya dengan guna membangun desa dan kawasan cerdas. Ada 6 hal yang dilakukan, yaitu banking desa, hunian sehat, lingkungan sehat, pemerintah desa cerdas, masyarakat cerdas, ekonomi cerdas. Baik, itu aja mungkin Mas Teguh materi kita pada malam ini. Kembalikan sama Mas Teguh. Oke, terima kasih kepada Mas Teguh atas materi yang telah diberikannya. Semoga kita lebih mengetahui apa itu tentang Smart City, yaitu berdasarnya sebuah konsep untuk kita mengetahui teknologi dan informasi dalam kehidupan kita bermasyarakat guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama di dalam masyarakat kita. Oke, selanjutnya kita akan video mengenai berita Smart City. Silakan Mas Gun untuk menyampaikan videonya. Baik, terima kasih Mas Teguh. Ini video materi kita hari ini. Bagaimana teman-teman? Sudah lihat?
Siap, sudah. Kabupaten Sudah. Kebumen terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah, dengan beberapa bagian wilayahnya merupakan dataran rendah, pegunungan air panas krakal. Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 masuk dalam program gerakan menuju 100 Smart City. Smart City merupakan kota yang dapat mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Beberapa inovasi yang ada di Kabupaten Kebumen antara lain Kampung Garam Kebumen. Kabupaten Kebumen juga tengah dikembangkan industri garam laut di pantai selatan yang dikenal sebagai Kampung Garam Kebumen yang tersebar di Desa Tlogo Pragoto, Kecamatan Mirip, Kecamatan Klirong, dan Puring. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan garam lokal dan meningkatkan kesejahteraan warga wilayah pesisir. Garam yang dibuat pun beragam, mulai dari garam konsumsi dan garam spa. Dengan kualitas NaCl mencapai 98%, standar garam Kebumen mampu memenuhi kebutuhan industri. Eko Amuba merupakan edukasi geopark lantai dasar Samudra Purba sebagai inovasi smart branding. Inovasi ini dicetuskan dalam rangka edukasi BMKK untuk melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam, termasuk nilai biodiversity namanya. Sejak anak taman Kelanteng Kalipo, masyarakat desa Kalipo wis ora gelem nembang kayu maning. Menjingi Kelanteng, uli madune kena hasil. Baik, itu video yang dari malam bersama Mas. Oke, terima kasih Mas Sugeng. Terima kasih Mas Sugeng atas tampilan video yang cukup menarik mengenai Smart City Kebumen Potensi 2021. Baik teman-teman, berdasarkan video tersebut, kira-kira apa kaitannya video tersebut dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan smart government di dalam lingkungan kita? Kita mulai dari Mas Rajib, Mas. Silakan Mas. Mohon maaf, tadi apa namanya? Soalnya apa? Berdasarkan video tersebut, Smart City Kebumen Potensi 2021 kaitannya dengan materi yang kita pelajari tentang Smart City, apa yang Anda ketahui dari hal tersebut? Oke, terima kasih Mas Teguh. Dalam tentang isu Smart City dalam video barusan itu menurut saya sangat bagus, karena selain kita mengenal daerah itu, kita juga tahu apa saja khas makanannya, kerajinan tangannya, dan banyak lainnya. Oke, terima kasih Mas Teguh. Oke, terima kasih. Jadi secara umum kita jadi tahu potensi-potensi apa yang ada di wilayah tersebut ya Mas ya. Menuju Smart. Selanjutnya berikutnya dari Mas Samsul, apa kaitannya Smart City Kebumen Potensi 2021 dengan materi Smart City yang kita pelajari barusan? Terima kasih ya ini. Oke, terima kasih Mas Teguh. Ada problem koneksi tadi. Oke, nggak apa-apa. Jadi Terima kasih. menurut saya dari video tersebut bagus dan harus diapresiasi, karena dengan membuat suatu daerah menjadi smart city seperti video sebelumnya, ada pembangunan juga dapat mengurangi pengangguran di daerah tersebut. Nah, begitu Mas Teguh. Betul. Oke, terima kasih tanggapannya kepada Mas Samsul. Baik, kalau menurut Mas Sugeng bagaimana Mas terkait video tersebut Smart City Kebumen Potensi 2021 kaitannya dengan materi yang kita pelajari sebelumnya? Oke, terima kasih Mas Teguh. Kalau melihat dari video tersebut sangat berhubungan erat ya dengan governance.
Dalam contoh video tersebut, kaitannya dengan tata kelola pemerintah yang baik, maka perkembangan teknologi informasi ini harus diikuti pula dengan perbaikan kualitas pelayanan yang berbasis teknologi informasi. Karena apabila hal tidak dilakukan, maka pemerintah akan sulit untuk memenuhi kebutuhan dalam hal pelayanan, menginginkan pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Itu menurut saya sudah cukup bagus lah ya, itu pemerintahan di Kebumen, terutama untuk memajukan dan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Itu aja Mas Teguh, tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sugeng Priyanto dari Natuna. Jadi dari beberapa video tersebut kita dapat melihat bahwa di sana banyak potensi yang perlu kita ketahui. Potensi tersebut dapat diberikan dalam bentuk video melalui media sosial, bisa kita lewat Instagram, Facebook, dan lain, sehingga dapat diketahui orang lain, dan cara menunjukkan bahwa di Kebumen itu potensinya sangat luar biasa. Ada inovasi-inovasi baru seperti kampung garam, terus geopark, pantai samudra purba, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, untuk selanjutnya saya ingin meminta pendapat dari teman-teman dari video tersebut. Apakah isu-isu yang ada di lingkungan pemerintahan tersebut yang dapat menghambat menuju smart city? Baik dari Mas Samsul, Mas, isu-isu yang dapat menghambat proses menuju smart city. Oke. Mas Samsul. Ya, Mas. Ini mohon diulangi Mas pertanyaannya, karena problem sinyal di sini. Terkait dengan video tersebut, isu-isu apa yang kiranya menghambat proses menuju smart city? Oke Mas, menurut saya isu yang dapat menghambat menuju smart city itu yang pertama mungkin masalah nilai atau biaya yang digunakan untuk membuat suatu daerah menjadi smart city. Yang kedua mungkin adanya penolakan masyarakat karena kurang pahamnya terkait apa itu smart city. Maka dari itu mungkin perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait smart city. Mungkin itu aja Mas Teguh, menurut saya hambatan. Jadi intinya dari Mas Samsul kaitannya dengan anggaran keuangan daerah ya, mengenai kemajuan. Iya. Lalu perlu adanya sosialisasi dari masyarakat agar masyarakat memahami apa itu smart city, bukan hanya sekedar media sosial. Iya, tapi betul. lebih untuk interaksi secara nyata. Ya. Terima kasih. Kemudian dari Mas Sugeng, Mas, kira-kira isu apa yang dapat menghambat proses menuju smart city berdasarkan video berita tadi, video tentang potensi yang di Kabupaten Kebumen tersebut? Ya, terima kasih Mas Teguh. Mungkin ada beberapa isu ya yang ada di dalam video tersebut. Salah satunya mungkin karena perangkat aplikasi yang cukup langka mungkin menjadi hambatan di video tersebut, dan juga penghambatnya pemerintah adalah minimnya penerapan smart city dikarenakan oleh banyaknya tantangan yang menghambat. Itu contohnya apa yang dibilang Mas Teguh tadi. Mas Samsul tadi, terbatasnya anggaran atau dana oleh pemerintah. Ya, terima kasih Mas Teguh. Oke, terima kasih. Berikutnya, Mas Rajib, pendapat Anda mengenai isu-isu yang ada di dalam video tersebut yang menghambat proses menuju smart city, apakah ada? Oke, terima kasih Mas Teguh. Kalau menurut saya masalah
kapasitas SDM teknis rendah, belum meratanya infrastruktur, kurangnya komitmen pemimpin daerah. Itu Mas Teguh menurut saya. Oke, terima kasih. Jadi perlu adanya peningkatan sumber daya manusia terlebih dahulu untuk meningkatkan SDM, kita dulu ya, Mas ya. Dan kurang meratanya infrastruktur yang masih ada. Terima kasih atas tanggapannya. Baik, untuk yang terakhirnya, nah kita akan sebagai CPNS nih. Lalu menurut teman-teman dari beberapa pengetahuan tentang Smart City, kira-kira langkah apa yang kita lakukan untuk menjadikan kita Smart City? Saya mulai dari Mas Sugeng dulu. Ya, terima kasih Mas Teguh. Mungkin langkah-langkahnya untuk kita sebagai ASN ini untuk menjadikan smart city, yaitu belajar lebih mendalami tentang smart city. Contohnya dengan melihat kota-kota yang sudah menerapkan smart city, kayaknya yang kota-kota besar yang ada di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Semarang, dan lain-lain. Itu aja lah, Mas Teguh. Oke, terima kasih Mas Sugeng atas tanggapannya. Berikutnya Mas Rajib, Mas. Terima kasih. Saya cuma mau nambahin aja sedikit. Ya, dari kalau menurut suatu daerah atau pulau harus sadar akan pentingnya smart city di kalangan kita saat ini, agar suatu daerah atau pulau bisa berkembang dan maju. Begitu, Mas Teguh. Pada dasarnya kita semua harus belajar bersama mengenai apa itu smart city dan upaya meningkatkan kesejahteraan bersama. Selanjutnya dari Mas Samsul, Mas. Menurut Mas Samsul, kira-kira langkah apa yang akan kita lakukan agar menuju smart city? Oke, terima kasih Mas Teguh. Mungkin mengenai langkah-langkah, kalau menurut saya itu yang pertama mungkin harus mempunyai komitmen dari diri sendiri. Yang kedua, adanya perencanaan, terus disusul dengan support atau dukungan dari pihak-pihak sekitar. Ini itu aja untuk saya Mas Teguh terkait langkah-langkah untuk menuju smart city. Oke, terima kasih teman-teman atas pendapatnya mengenai smart city pada diskusi malam hari ini. Jadi pada dasarnya smart city adalah upaya kita untuk menjadikan suatu kota atau wilayah menjadi yang cerdas secara ekonomi, sosial, dan budaya. Itu bisa ditunjukkan dengan berbagai macam cara seperti peningkatan potensi yang ada di wilayahnya, seperti pariwisatanya, budayanya, kulinernya, dan lain sebagainya. Namun dari beberapa itu tentu ada kekurangannya, seperti kendala-kendalanya, seperti pemerintahan biasanya terjebak dalam rutinitas keseharian sehingga tidak ada anggaran untuk smart city. Terus anggapan smart city sebagai proyek teknologi informasi dan komunikasi, bukan sebagai perubahan budaya kerja. Lalu kapasitas SDM teknis yang masih rendah. Terus belum meratanya infrastruktur seperti tadi yang dikatakan Mas Rajib. Belum meratanya infrastruktur teknik informasi dan komunikasi. Terus kurangnya komitmen pemimpin daerah. Itulah beberapa kendala yang dapat kita sampaikan dan beberapa kesimpulan yang dapat kita sampaikan mengenai pendapat kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih teman-teman atas diskusi kita malam hari ini. Semoga diskusi kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin ada tambahan dari teman-teman dari Natuna. Karya. Saya udah cukup. Oke. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan atas partisipasinya. Semoga diskusi
podcast kita pada malam ini dapat berguna untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.